Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi bertemu dengan saya Teresia Ginting. Kami akan menemani akhir pekan Anda dengan beragam informasi yang unik dan juga menarik. Tentunya hanya di Liputan Akhir Pekan. Pemirsa, siapa yang tidak menyukai tanaman kaktus? Selain perawatan yang begitu mudah, tanaman kaktus juga bisa dijadikan sebagai dekorasi ruangan. Nah, di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Kaktus Medan, kita bisa menemukan berbagai macam jenis tanaman kaktus yang cantik. Dan tentunya akan menyegarkan mata bagi pecinta tanaman hias. Langsung saja berikut liputannya dari rekan saya, Citra Hasanah. Anda salah satu penggemar tanaman hias kaktus? Tanaman mini yang imut dan lucu ini sekarang memang sedang tren dan digemari banyak orang. Bentuknya yang lucu serta perawatannya yang mudah menjadi alasan memilih tanaman ini untuk dijadikan pajangan di rumah. Kaktus atau Verocactus pilosus adalah tanaman yang banyak ditemukan di lokasi yang kering seperti gurun. Hal ini disebabkan karena kaktus memiliki akar panjang yang berfungsi untuk mencari dan memperlebar penyerapan air dalam tanah. Kemudian air tersebut disimpan di dalam batangnya yang berlapis lilin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kaktus Medan, di mana semua jenis tanaman kaktus ada di sini, mulai dari besar hingga kecil. Langsung saja ya pemirsa, kita melihat-lihat ke dalam kaktus-kaktus yang ada di sini. Benar sekali pemirsa, di Kaktus Medan milik Ibu Rosminawati, tepatnya di Jalan Karya Wisata nomor 16. Kita bisa menemukan berbagai jenis tanaman kaktus. Mulai dari jenis kaktus koboi, kaktus gimnom, kaktus ekor tupai, kaktus lening cluster, dan masih banyak beberapa jenis kaktus lainnya. Nah pemirsa, ini dia salah satu kaktus yang banyak dicari orang, yaitu kaktus Mickey Mouse. Ya, kita lihat ya pemirsa, dari bentuknya memang mirip sih sama Mickey Mouse, yaitu ada kupingnya yang besar di antara kedua kanan dan kirinya ya pemirsa. Kaktus yang unik dan menyerupai Mickey Mouse ini salah satu kaktus yang sangat populer dan dicari oleh pecinta tanaman hias loh pemirsa. Selain dijadikan tanaman hias atau dekorasi perlengkapan rumah dan kafe, kaktus Medan yang ada di sini bisa juga dijadikan sebagai souvenir pernikahan atau acara tertentu loh pemirsa. Langsung saja pemirsa, saya ingin belajar membuat souvenir kaktus dan berbincang-bincang dengan Ibu Rosminawati tentang tanaman kaktus yang ada di sini. Nah pemirsa, saat ini saya ingin diajari membuat atau merangkai kaktus untuk souvenir nanti ya pemirsa. Ikutin saya terus ya pemirsa. Ya kak? Ya. Ibu bisa nggak selagi kita menghias nih Bu, diceritakan sedikit tentang tanaman kaktus yang ada di sini, Bu. Ya. Adapun kaktus-kaktus kita ini memang ada ratusan macam. Bahkan jenis kaktus sebenarnya ribuan macam ya, Adik ya. Antara lain yang sering dibeli orang jenis notocatus sukulen, yaitu mamillaria, jenis duri-duri, jenis koboi. Tapi yang paling tren sekarang anak-anak muda ya, anak-anak kaula muda sekarang, orang tua pun mau
generasi muda manapun mereka sangat menyukai jenis kaktus, terutama yang sekarang yang dipakai di KP itu koboi. Namun sukulen dan jenis yang kecil-kecil itu sering digunakan untuk hadiah ulang tahun. Sudah itu dibuat juga untuk pesta. Nanti kalau udah selesai dia dimasukkan ke wadah seperti ini, ya. Nah di sini tidak payah. Untuk kaktus-kaktus mengurusnya tidak payah, menyiramnya pun tidak payah. Cukup seminggu sekali atau paling cepat 3 hari sekali kalau harinya panas. Gitu. Ya. Jadi Ibu menyukai kaktus di sini mulai kapan sih Bu? Dari mulai gadis. Pada waktu itu orang tua saya hobinya kaktus dan tanaman lainnya. Kebetulan itu setelah berumah tangga, saya ingin mendekor rumah saya dengan hiasan yang ada dipunyai oleh orang tua saya, yaitu paling banter paling banyak itu kaktus. Saya hias. Nah, saya lihat macamnya kurang dan saya tahu seperti di Thailand banyak, di Malaysia banyak, dan seluruh alam Indonesia mempunyai kaktus. Jadi saya ingin mengumpulkan jenis-jenis kaktus. Nah, siapa yang berangkat ke Jakarta atau ke Jawa saya nitip. Ada teman-teman nanti yang ke Thailand saya nitip. Jadi macamnya banyak. Bukan dari Medan sekelilingnya aja, seluruh Siantaro ini Indonesia ini semua banyak tanaman kaktus, tapi jenisnya berbeda. Gitu. Jadi ini Bu, ini udah disusun nih ataupun udah dirangkai sama kakaknya ini. Ini selanjutnya ini gimana nih Bu? Ya ini kita masukkan ke wadah yang ada. Wadahnya udah disediakan sebelumnya ya Ibu. Nah, udah ada dan kita buat. Nah ini adik-adik ini sering membantu untuk membuat souvenir. Karena sering mereka membuat souvenir yang memang ini souvenir alami, murah meriah, tapi unik dan bisa ditanam di rumah, dipandang-pandang di rumah. Nah, ini dia hasil jadinya ya. Ini dia hasilnya. Ada juga di mika kaca, tapi yang paling orang senangin ini jenis yang seperti ini. Kalau untuk jenis yang kita buat tadi nih Bu, ini jenis apa sih nih Bu? Ini untuk souvenirnya? Oh ini namanya asam-asaman. Asam-asaman. Jenis kaktus asam-asaman, tetapi Eciperi ada nama-namanya tertentu. Oke. Kalau untuk kaktus yang ada di sini Bu, berapa jenis kaktus sih Bu? Kita lebih 100 macam. 100. Jadi kalau untuk bibit kaktusnya sendiri Bu, itu dari mana sih Bu? Bibitnya, kalau bibit dalam dan luar negeri ada. Tapi kalau kita untuk pembibitan kita cukup yang kita punya ada, anaknya kita stek, kita potong ataupun yang kita petik. Kita keringkan sebentar 2 jam kita tanam. Setelah kita tanam, itu jangan 3 hari jangan disiram. Kalau disiram dia busuk. Nah, karena masih ada getah-getahannya. Jadi keringkan dulu, boleh ditaruh anti busuk. Boleh. Jadi ini kaktus ini untuk cara perawatannya udah termasuk mudah lah dibibitnya Bu. Pemirsa yang lain pergi kemana-mana selama seminggu nggak usah takut kaktusnya mati. Tapi kalau mungkin daun-daunan mungkin agak ragu dan takut. Tapi kalau kaktus ada dalam ruangan 2 minggu aja dia tidak disiram tidak apa-apa. Gitu. Nah umumnya kaktus setelah dalam ruangan jangan kita siram. Kalau kita mau nyiram silakan 3 hari 4 hari atau seminggu di luar rumah. Besok setelah matahari itu datang boleh kita masukkan ke dalam rumah. Tapi jangan di dalam rumah kita siram, dia lembab. Nah, jadi mau mendatangkan busuk gitu. Kalau untuk kaktusnya sendiri nih Bu, ini ada nggak sih Bu yang terkena hama? Kan banyak tuh yang tanaman ada ya Bu? Ada putih-putih. Nah, kita semprot aja pakai lanit. Nah, dan kalau pemupukan pun di kaktus ini nggak perlu kali. Kalau misalnya dia sudah tanahnya sudah bagus, taruh dengan kotoran lembu, ya kita buat lagi dengan pasir malang, dengan tanah humus, dia sudah bagus. Tapi kalau dia ada penyakit, ada hamanya ada, putih-putih itu seperti kayak apa dia bintik-bintik, itu kita semprot aja. Penyemprotan boleh dilakukan sama kaktus seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena kaktus ini tidak terlalu banyak penyakit dibanding bunga-bunga yang lain. Tanaman hias kaktus yang ada di sini yang paling mahal itu jenis apa Bu? Nah, jenis yang paling mahal sebenarnya relatif, tetapi yang paling mahal pada saat sekarang yaitu namanya golden barrel. Dia gede, berduri. Golden barrel itu istilahnya kayak raja kaktus. Jadi Bu, kalau untuk pengunjung ataupun pecinta tanaman hias ini yang paling jauh itu daerah mana sih Bu? Ada ya
Kalau dibilang dari jauh, dari Kalimantan ada, Sulawesi ada, yang paling sering dari Aceh banyak, udah itu dari Padang, Pekanbaru juga mereka ingin melihat di sini. Jadi saya nggak tahu, kadang-kadang saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Kalimantan. Jadi untuk seluruh Indonesia ini ya mungkin mereka jalan-jalan ke Medan, tahu dia ada di sini singgah. Itu pernah dulu sekali dari Malaysia pas dia liburan datang juga kemari, tahu dari teman-temannya singgah. Ya tidak terlalu banyak bisa dibawa mereka kan, makanya dia beli ada untuk souvenir. Jadi nih, kalau untuk pemasaran kaktus yang ada di sini itu melalui apa sih, Bu? Pertama datang sendiri, kedua online. Online Kita kalau untuk daerah-daerah Medan itu kan mereka pesan kita Gojek, Grab itu. Kalau dari keluar seberang pulau kita pisahkan dia dengan tanahnya, kita bungkus, kita kirim. Nah, itu. Gitu nih. Harapan Ibu buat pecinta tanaman hias dan usaha Ibu nih. Harapan saya, mari semua sama, baik anak muda, generasi menengahnya dan tua. Mari kita sama-sama membudidayakan kaktus. Karena apa? Saya sudah merasakan sendiri. Walaupun saya statusnya pernah PNS, tapi saya mencintai kaktus ini sudah terlalu lama. Dan akhirnya ini menjadi membantu perekonomian keluarga. Dan bagi anak-adik mahasiswa sudah sering saya arahkan kepada mereka. Nah, mereka merasakan berkurang uang kosnya karena mereka datang kemari, dia memasarkan kaktus saya dengan harga penjualan di bawah rata-rata orang pembeli. Selain cantik dan lucu, untuk merawat tanaman kaktusnya sendiri terbilang tidak susah ya pemirsa. Nah pemirsa, seperti yang di samping saya nih, ini hasil perkawinan atau saling menyambungkan tanaman seperti batang pohon naga atau bunga kaktusnya ya pemirsa. Benar sekali pemirsa, grafting atau penyambungan kaktus dengan pohon buah naga. Teknik menyambung mata tunas dengan batang buah yang memiliki jenis yang berbeda. Salah satunya adalah penyambungan kaktus gimno dengan batang bawah pohon buah naga. Nah pemirsa, akhirnya saya menemukan kaktus yang saya cari, yaitu kaktus jenis ekor kuning. Buat Anda yang penasaran atau Anda ingin mengoleksi jenis-jenis kaktus yang ada di sini, kalian bisa datang ke Kaktus Medan. Saya Citra Asana, sampai jumpa. Bagaimana pemirsa, Anda sudah tahu ingin memilih kaktus yang mana? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah iklan berikut ini kami akan mengajak Anda untuk melihat pembuatan sabun berbahan alami di Medan. Tetap di Liputan Akhir Pekan.